Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Kirana dari program studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep skala dalam gambar teknik konstruksi, mulai dari pengertian, jenis-jenis skala, contoh perhitungan, hingga penerapannya dalam proyek konstruksi. Nah, di slide pertama nih, saya akan menjelaskan apa sih skala itu. Skala itu adalah perbandingan antara ukuran yang terdapat pada gambar dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Dalam bidang konstruksi, skala ini sangat-sangat umum ditemui oleh para perencana, oleh para pekerja lapangan. Karena di skala ini kita itu objek seperti bangunan atau lahan biasanya terlalu besar untuk digambar dengan ukuran sebenarnya. Oleh karena itu, ukuran tersebut diperkecil atau diperbesar dengan tetap mempertahankan proporsi bangunan atau bentuk aslinya. Nah, selanjutnya dalam gambar teknik terdapat beberapa jenis skala yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masingnya. Yang pertama, ada skala pembesaran. Skala ini itu biasanya membuat objek pada gambar menjadi lebih besar dibandingkan dengan ukuran sebenarnya. Nah, untuk skala ini biasanya digunakan untuk menggambar detail yang sangat kecil supaya gambarnya bisa dilihat secara kasat mata, jadi bisa besar gitu teman-teman gambarnya. Yang kedua, ada skala pengecilan. Nah, di skala pengecilan ini, skala itu bisa membuat ukuran gambar yang lebih kecil dari ukuran aslinya supaya bisa mempertahankan proporsi aslinya gitu. Skala ini biasanya ditemui atau sering digunakan dengan sebagai gambar bangunan atau site plan. Yang ketiga, ada skala numerik. Skala numerik itu biasa ditulis dengan bentuk perbandingan seperti 1:100, 1:500, 1:1000, dan masih banyak lagi skala. Biasanya berbentuknya kelipatan ya teman-teman. Selain itu, jika kita ingin mengetahui ukuran sebenarnya dari suatu objek pada gambar, kita dapat mengalihkan ukuran pada gambarnya dengan nilai skalanya. Karena kita sudah mengetahui rumus dasar di slide sebelumnya, sekarang kita akan membahas tentang contoh perhitungan nih. Sebagai contoh perhitungan, misalkan pada gambar suatu jalan itu panjangnya adalah 5 cm dengan skala 1:200. Gimana sih cara kita tahu ukuran sebenarnya jalan itu? Kita itu bisa nih mengalihkan ukuran pada gambar dengan nilai skalanya. Jadi nanti tinggal 5 cm dikali 200 menghasilkan 1000 cm. Jika diubah ke meter, maka panjang sebenarnya adalah 10 meter teman-teman. Mudah kan? Skala itu intinya kita paham, jadi kita tuh bisa explore lebih banyak tuh tentang skala nantinya. Terus ada lagi nih, saya akan membahas tentang contoh penerapan dalam proyek konstruksi. Kita tuh bisa lihat contoh penerapannya itu dilihat dari gambar site plan perumahan tuh. Site plan perumahan biasanya tuh menggunakan skala yang cukup kecil seperti 1:500, 1:1000 karena area yang digambar tuh benar-benar luas teman-teman. Jadi dengan menggunakan skala tersebut biasanya seluruh area seperti jalan, rumah, taman, dan fasilitas lainnya dalam site plan tersebut itu bisa mencakup jadi satu dan dapat ditampilkan dalam satu gambar itu tanpa kehilangan proporsi sedikit pun. Selanjutnya ini ada analisis dan kesimpulan. Di sini dari penjelasan ini saya itu bisa mengambil kesimpulan bahwa pemahaman tentang skala itu benar-benar penting teman-teman dalam proyek konstruksi. Skala itu benar-benar membantu para perencana, para pekerja lapangan itu buat memahami ukuran sebenarnya dari sebuah objek yang terdapat dalam gambar. Jadi perencana dan pekerja itu nggak cuma baca doang, tapi kita tahu nih proporsional gambarnya tuh gimana sih di ukuran sebenarnya gitu. Dan kalaupun terjadi kesalahan dalam memahami skala, itu tuh bisa menyebabkan kesalahan ukuran bangunan, pemborosan material, bahkan bisa sampai kerugian biaya dalam proyek konstruksi itu teman-teman. Itu tentunya sangat fatal dan kita sebagai perencana tentunya nggak mau dong hal tersebut terjadi. Maka dari itu kita tuh harus belajar skala tuh benar-benar dari dasar teman-teman.
Jadi kemungkinan itu saja yang dapat saya jelaskan di presentasi saya tentang skala dan dasar-dasar skala serta penerapannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf banget apabila penjelasan saya terlalu belibet atau terlalu panjang atau bagaimana. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.